Hai teman cerita, ketemu lagi bareng sama Gaza dan Geza yang hari ini mau nginep di salah satu hotel yang ada di Cihampelas, Bandung nih teman cerita. Hotel ini terletak di Jalan Cihampelas nomor 211 sampai dengan 217. Nama hotelnya adalah Grand Choco Premier Bandung Cihampelas. Nah ini kita udah sampai di depan lokasi hotelnya. Dari depan pintu masuknya ini langsung lobby. Jadi tuh memang nggak begitu besar area lobbynya. Nah ke area parkirannya pun juga sama nih, nggak ada area parkir yang luas. Jadi waktu kita datang sekitar jam 4:30 ini udah full nih teman cerita. Dan ternyata mobilnya itu rata-rata semua yang ada di sini tuh di valet sama mereka. Jadi nanti kuncinya kita kasih, kita bakalan dapat kartu untuk mobilnya dibantu diparkirkan sama mereka nih teman cerita. Kalau kita masih sempat penasaran untuk muterin dulu dan pengen cari dulu dapet nggak ya parkir, tapi ternyata setelah kita lihat area parkir tuh ya cuma sekitaran sini aja nih teman cerita. Jadi akhirnya ini kita muter lagi dan kita kasih ke pihak hotel untuk diparkir valet sama mereka. Setelah diserah terima ini jangan lupa ya, mobilnya kan dibawa nih sama mereka untuk diparkirin. Nah ini kita nanti terima kertas gini untuk nanti kita minta ambilin mobilnya lagi. Nah area parkirnya sendiri tuh katanya sih nggak jauh dari area hotel nih teman cerita. Ini kita sekarang mau masuk ke lobby dan kita mau check in dulu. Ternyata jam 4:30 sudah lumayan rame penampakan area lobbynya. Lobbynya juga cukup luas. Waktu antri untuk proses check ini juga sebenarnya nggak begitu lama. Ini kita cuma diminta KTP aja, terus diminta tanda tangan di tabletnya mereka yang udah ada data kita. Ini sambil dijelasin beberapa hal saat sebelum check in seperti biasa ya teman cerita. Untuk tipe kamar dan harga kamar akan aku spill nanti. Tungguin di video kita ya. Ini setelah selesai proses check-in, kita diarahin untuk langsung check-in ke gedung sebelah nih teman cerita. Nah, di sini juga mereka menyediakan welcome drink. Jadi buat teman cerita yang mau di meja ini ya. Udah gitu di area lobbynya ini mereka ada souvenir ciri khas dari hotel mereka, namanya Buba gitu. Nih kalau kalian mau beli bisa ya teman cerita. Ya mereka juga ada beberapa makanan tapi ini tuh dijual ya, jadi nggak free untuk tamu. Tapi kalau mau bisa beli ya teman cerita. Ini area lobbynya juga cukup luas. Nah sekarang kita lagi beres-beres, kita mau langsung ke kamar kita nih teman cerita. Jadi hotel ini tuh terdiri dari 2 gedung gitu. Nah ini sekarang ikutin kita yuk teman cerita, kita mau ke gedung sebelah karena kamar kita ada di gedung sebelah. Nah ini kita nyebrang antar gedung, nih hati-hati karena dari arah kiri ada mobil ya teman cerita. Nah ini kita mau ke gedung North Tower namanya. Nah ini di sini ada beberapa aktivitas juga di lantai 10 yang akan aku review ya teman cerita. Sekarang kita udah mau masuk ke area gedungnya. Ini disambut di sebelah kiri ada mesin makanan dan minuman. Jadi kalau kalian mau sesuatu yang dingin-dingin bisa banget. Di area lobby ini juga terdapat area photo box sama ada area tempat duduk kalau lagi nunggu nih teman cerita. Nah ini kita mau naik lift ke atas, tapi kalau kita penasaran ada apa itu ya di ujung. Oh itu di sana ada supermarket dan ada mainan anak-anak gitu nih teman cerita. Tapi ini mainannya berbayar ya, jadi kayak mainan koin gitu. Di sebelah kiri ini ada area kursi pijat, itu juga sama berbayar, jadi nggak gratis. Tapi buat kalian yang butuh sesuatu, mereka punya supermarket namanya Cokromart, minimarket sih lebih tepatnya. Nah ini ada mainan yang sempet pengen dicobain sama Geza. Ini kita udah sampai di lantai 7, jadi aku pesan kamar tipe superior dan adanya di lantai 7. Kita dapat kamar di 712 nih teman cerita. Oh ya, kita nginep di sini di tipe kamar superior ini belinya super dadakan, H-1 baru kita beli, dan ini kita beli di websitenya langsung nih teman cerita. Nah ini kita dapat di harga 842 ribuan, tipe kamar superior twin no breakfast ya teman cerita, jadi cuma room only aja nih. Tuh aku beli ini di websitenya lagi ada promo, jadi harga lebih murah dibanding di online travel agent gitu nih teman cerita. Nah ini penampakan area kamarnya dengan kasur twin dan ini nggak begitu luas ya teman cerita. Untuk jendelanya juga ini ditutup stiker, jadi memang kita nggak bisa lihat keluar karena sebenarnya dari jendela ini tuh kelihatan ke jalanan sama kamar orang nih teman cerita.
Kamar yang punya luas 24 meter persegi ini tuh ada antiknya. Selain 2 kasur twin yang ini nih teman cerita, ini di ujungnya ada kayak gantinya sofa bed, tapi ini tuh jadi kayak tempat tidur tuh, karena ini lumayan empuk, lumayan banget bisa dipakai buat tiduran juga nih teman cerita. Untuk tipe superior itu memang belum dapet Netflix dan lain-lain. Ini TV-nya masih TV kabel biasa aja, tapi oke kok, lumayan banget nih teman cerita. Di sini juga dapet meja kerja gini nih, ada 1 kursi sama meja. Terus untuk komplementarinya kita dapat 2 mineral water, dan ini ada tulisannya kalau mau lagi bisa minta tapi nambah bayar, kena charge ya teman cerita. Nah, di bawah area tempat minum ini itu sebenarnya ada kulkas mini sama ada tempat naruh tas, dan ini ada lemari yang isinya biasanya kan suka ada safe deposit box ya, tapi ini nggak ada, cuma dapat gantungan aja nih teman cerita. Kayak gini lumayan buat naruh-naruh barang. Nah, sekarang ini kita mau lanjut ke area kamar mandinya. Area kamar mandinya tuh menurut aku lumayan besar ya untuk ukuran kamar yang tadi nggak begitu besar, dan ini udah dapet juga 2 anduk ya teman cerita, seperti biasa nih 2 anduk, dan kita sempat minta tambahan juga dikasih kok sama mereka free. Di samping area toiletnya ini terpisah nih area shower atau area mandinya di balik pintu, dan mereka juga udah menyediakan shampoo sama sabunnya nih teman cerita. Sudah disediakan juga hair dryer nih teman cerita. Amenitiesnya juga menurut aku cukup lengkap. Cukup banget deh buat yang nginep di hotel, nggak perlu bawa-bawaan perlengkapan mandi lagi. Sama ini buat cuci tangannya juga mereka nyediain sabun batang kayak gini ya teman cerita. Dan di sini juga mereka menyediakan tisu lagi ya. Udah gitu di sini tuh ada layanan laundry 50.000 per 7 kilo 75 menit selesai. Nanti aku kasih tunjuk area laundrynya tuh ada di bawah nih teman cerita. Oh ya, soal colokan listrik itu di sebelah kiri di samping telepon ada 1, di sebelah kanan situ ada 1, sama ada lagi di area meja kerja nih lagi dipakai papa ngecharge ada 1. Nah, ini tuh ada lagi kalau kalian ngerasa kurang nih, ngerasa kurang banget colokannya masih ada nih, bisa kita cabut kalau kalian masih mau pakai. Ini aku mau kasih tahu posisi mobil kita nih waktu kita mau keluar malam minggu tuh, jadi kita nunggunya agak lama karena memang kita nungguin mereka ambilin mobil kita dulu, apalagi kondisinya malam minggu. Jadi ya lumayan sih nunggunya nih. Tuh dia mobilnya udah mulai datang, kita mau keluar dulu untuk malam mingguan nih teman cerita. Sudah pagi dan ini kita sudah ada di lantai 10. Kita lagi di area tempat spa mom and kids nih teman cerita. Di lantai 10 ini juga terdapat area kolam renang, area tempat makan Jepang-Jepangan gitu nih di sebelah kiri. Nah, ini dia katanya area playgroundnya yang banyak variasinya. Nah, ini kita lihat satu-satu ya teman cerita. Area Bubalen ini terdiri dari beberapa jenis. Ini kita mau lihat area playground, sandpit, dan art lab dulu. Sebelah kanan aku ini ada art lab. Nah, di sini tuh ada permainan art gitu tapi berbayar ya teman cerita. Ini dia area playgroundnya. Nah, area playgroundnya ini persis lokasinya ada di samping kolam renang. Ini yang lagi dimainin Gaza ini kayak monkey bar gitu. Dan ini ada kayak panjat tebingnya, tapi hati-hati tuh kepala takut kejeduk ya teman cerita. Jadi kalau memang lagi main di sini tuh tetap mesti diliatin ya, dan nggak bisa yang kita lepas gitu aja. Untuk area playgroundnya sendiri buka jam 8 pagi dan ini gratis ya, bisa diakses sama siapa aja. Nah, ini ada area sandpit, area pasir, bermain pasir. Nih area bermain pasirnya di sebelahnya itu ada area bilas kalau habis selesai main pasir nih teman cerita. Untuk pasirnya sendiri ini tuh kayak pasir pantai beneran ya. Jadi kalau anak-anak main ya hati-hati aja kena mata atau kehirup ya teman cerita. Di area playground ini tuh mereka menyediakan tempat sepatu sendal jadi rak gitu. Nah, ini aku penasaran sama area atasnya, ada cooking studio sama mini zoo. Aku mau lihat dulu cooking studio ini tuh maksudnya gimana. Ini tuh tempatnya nggak begitu besar, jadi dia benar-benar memanfaatkan lahan yang ada. Ditumpuk-tumpuk gitu loh teman cerita, tapi ini tangganya pun kayak agak serem, harus hati-hati. Dan cooking studio ini nggak gratis alias harus berbayar ya teman cerita. Jadi beberapa hotel menyediakan cooking gratis, kalau ini di sini tuh bayar nih teman cerita. Untuk cooking studio itu tutornya harganya 125.000. Ini ada beberapa jenis makanannya, cuman aku nggak tahu nih kita bebas pilih atau sesuai tema di hari tersebut.
Informasi dari mbaknya cooking studio ini mulai dari jam 8 pagi. Jadi kalau kalian mau coba masak-masak ala chef, ditemenin sama tutornya, itu bisa di sini 125.000. Cuma waktu aku datang memang agak sepi. Karena mungkin berbayar ya teman cerita. Kalau ditanya worth it atau enggak, jujur aku nggak tahu karena aku nggak ikutan ya teman cerita. Nah sekarang dari area cooking studio kita mau ke area mini zoo nih teman cerita. Area mini zoo ini buka jam 8 pagi. Waktu kita main ke sini itu masih sekitar jam 7-an. Jadi gerbangnya belum dibuka nih teman cerita. Gaza nungguin sampai gerbangnya dibuka. Kalau untuk kolam renangnya sendiri itu udah bisa diakses dari jam 6 pagi dan untuk area mini zoo ini memang baru dibuka persis jam 8 pagi. Ini ada list harganya ya teman cerita. Jadi sistemnya di sini adalah kita beli kartu seharga 100.000, nanti dipotong harga kartunya. Habis itu saldonya bisa kita pakai untuk beli beberapa makanan hewan ini nih. Aduh aku lupa harga kartunya tuh 5.000 atau 10.000. Jadi sisa saldonya tuh sekitar 90.000-an deh. Nah ini kita beli feeding for bird, feeding for fish, terus feeding for animal yang terdiri dari beberapa jenis sayuran. Kita juga beli milk for animal. Nih kita dapat kayak botol susu kayak gini nih teman cerita. Binatang pertama yang kita lihat adalah binatang kelinci nih teman cerita. Kelincinya ada 1, 2, 3. Nah ini Geza mau kasih makan kelincinya nih teman cerita. Nah, di sini juga terdapat banyak burung kayak gini nih berterbangan nih teman cerita. Jujur kalau bunda yang penakut ini itu takut nih teman cerita, tapi kalau Gaza enggak. Ini tuh seperti kerubutin karena Gaza bawa makanan di tangannya. Nah, ini kita masuk ke dalam. Selain burung, kelinci, di sini juga ada ayam nih teman cerita. Ayamnya dikandangin tapi terus di sini juga ada domba, beberapa domba kecil gitu. Nah ini lagi dikasih makan sama Geza dan Teteh. Area mini zoo-nya tuh sebenarnya nggak begitu besar, tapi ya cukup aja lah untuk menghibur anak-anak yang lagi nginep di hotel. Nah, di sini juga terdapat kolam ikan yang bisa dikasih makan kayak gini. Tadi kan kita udah beli nih, jadi kita kasih makan ikan dan di dalamnya ikan itu besar-besar banget loh teman cerita. Di sebelah kolam ikan juga terdapat kuda nih teman cerita. Nah, kudanya ini bisa kita kasih makan, udah gitu bisa horse riding juga. Cuman horse ridingnya cuman di area ini aja dan sempit sih menurut aku, nggak begitu besar. Di sini juga terdapat binatang tupai nih teman cerita. Ada beberapa tupai deh kalau nggak salah. Ada yang tuh, ada yang di belakang sana. Nah ini Geza sama Teteh mau coba kasih makan. Awalnya nih Geza sempat takut, tapi pas udah Teteh kasih makan, akhirnya Geza mau coba juga untuk kasih makan nih teman cerita. Di sini juga terdapat binatang owl. Nih ada 1 owl sama ada 1 di kandang. Aku nggak tahu itu binatang apa dan beberapa kandang ini yang kayaknya masih dalam tahap pembangunan. Ini ada beberapa burung dan sisa kandang di sebelah-sebelahnya itu masih renovasi deh kayaknya teman cerita. Mungkin nextnya akan ada. Ada juga di sini becak domba. Jadi kalau kalian mau naik itu bisa juga ya teman cerita. Terus di sebelah area becak domba ini ada sapi. Nah, ini kita tadi udah beli susu buat sapi yang menghasilkan susu nih teman cerita. Ini seru-seruan aja sih buat Gaza kasih susu ke sapi. Bukan cuma binatang tadi aja, tapi masih ada binatang yang lainnya. Ini aku masih tetap panik dengan burung yang berterbangan nih teman cerita. Di area sini terdapat kura-kura mulai dari yang besar, sedang sampai dengan kecil. Kurang lebih ada 10 pieces kura-kura. Dan ini kita mau kasih makan kura-kuranya berupa wortel. Dimakan loh teman cerita sama dia. Cuma kalau kalian kasih makan kura-kura harus hati-hati ya. Soalnya tuh kalau digigit kura-kura tangan kalian bisa berdarah. Karena lumayan sakit loh teman cerita. Selain itu masih ada lagi bebek putih, bebek hitam, dan beberapa binatang lainnya. Jujur ini tuh aku nggak tahu jenis binatangnya apa sih, kalkun atau ayam apa ya. Nah selain itu ada burung juga yang di dalam kandang kayak gini nih teman cerita.
Bukan cuman area binatang aja, tapi di sini juga ada area hidroponik kayak gini nih tuh. Oh ya, kalau kalian datang ke mini zoo ini dan kalian gak kasih makan, cuma keliling liatin binatangnya aja, itu free ya teman cerita, nggak ada tiket masuknya, jadi gratis. Kalian bisa nikmatin semua jenis binatang yang ada di mini zoo ini kalau kalian gak kasih makan. Di area bawah juga terdapat kinetic sandbox. Ini tuh jadi pendek banget, bener-bener cuma buat tempat anak nih. Ada 3 tempat kayak gini, lumayan buat mereka main, tapi nggak cukup kalau mainnya bareng orang tuanya nih teman cerita. Kita mau lihat di sebelah sana ada apa. Ini tuh sebelah kanannya ada yang jualan berbagai mainan, Buba Toys tuh katanya namanya. Ini adalah jalan mengarah ke arah kolam renang. Di sebelah kanan sini juga ada kayak kafetaria mini, maksudnya yang jual makanan dan cemilan kalau kalian mau beli sambil berenang nih teman cerita. Kalau kalian kesini berenang nggak bawa peralatan renang, juga di sini mereka menyediakan beberapa barang yang disewain, papan seluncur, ban berenang, kacamata, baju renang anak, dewasa, mereka juga nyewain ya teman cerita. Nah, ada yang menarik, di situ ada area Kiddie Land namanya. Nah, ini akses kolam renangnya dulu ya teman cerita. Area kolam renangnya tuh naik ke sebelah kiri sana, terus ada area showernya di sebelah sana, dan ini di sebelah kanan ada area playground tapi berbayar. Harganya 75.000 untuk 1 orang anak dan 1 orang pendamping. Buka dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Cuma karena ini berbayar ya, jadi kayaknya emang agak sepi. Tapi ini aku kasih lihat nih area permainannya nih teman cerita. Waktu aku kesini ini belum buka, nggak tahu belum buka atau gimana, tapi nggak ada yang mainin ya teman cerita. Mungkin karena belum waktunya buka kali ya. Nah, ini kita mau lihat area kolam renangnya. Area kolam renangnya tuh nggak begitu besar, jadi ada kolam renang untuk dewasa dan juga kolam renang untuk anak. Di area kolam renang anaknya terdapat perosotan nih, jadi waterpark mini lah ala-ala gitu. Nih Gaza cobain airnya, kata Gaza airnya air anget nih teman cerita. Kalau ini adalah penampakan area kolam renang dari area playground ya teman cerita. Kita nggak berenang, kita memilih untuk pindah ke gedung sebelah karena di gedung sebelah katanya di rooftop ada rooftop karnival yang adanya cuma di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Dan kita penasaran, kita mau lihat ke atas. Oh ya, area breakfastnya juga ada di gedung ini ya teman cerita. Nanti aku akan review. Sekarang ini dia penampakan rooftop karnival yang disebutin mereka adanya cuma di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Untuk masuk ke sini itu berbayar 50.000 per orang ya teman cerita. Nah, ini aku masuk ke area ini juga nggak main ya teman cerita, jadi cuma nge-shoot video aja untuk tunjukin sama teman cerita yang penasaran. Barangkali kalau datang ke hotel ini kalian mau main di sini ya. Kalau ditanya worth it atau enggak, ini bayar 50.000 itu bebas seharian kalian bisa main. Jadi bisa bulak-balik lah kalau kata mbaknya gitu. 50.000 sepuasnya, nggak ada waktu jam bermainnya nih teman cerita. Cuma ya area bermainnya cuma ada 1, 2, 3, 4 nih. Di seberangnya ada teras 7 Coffee and Eatery. Nah, ini aku nggak cobain juga di sini. Cuma ini cantik banget sih teman cerita. Mau pagi, siang, sore, malam kalian di sini bisa melihat pemandangan kota Bandung dari sini nih teman cerita. Sekarang dari lantai 7 kita turun menuju ke lantai 1 main tower karena area breakfastnya ada di main tower. Di sini ini dia yang menarik nih teman cerita. Di area breakfastnya ini terdapat area bermain anak-anak. Ini lumayan banget sih teman cerita buat kita yang lagi sarapan sambil nemenin anak-anak main. Atau kebalik ya, anak-anak main sambil nemenin kita sarapan. Ini adalah pintu masuk area breakfastnya. Di depan sini ada area kids cornernya nih teman cerita. Jadi bukan di dalam kids cornernya, di luar barengan sama area bermainnya. Untuk menu yang ada di area kids corner ini terdapat nasi goreng, spaghetti, telur, sosis, terus aneka cemilan nih, makanan manis sama susu nih teman cerita. Di sini juga terdapat yang jualan popcorn nih. Geza beli popcorn harga 35.000. Ada tempat duduk anak-anaknya juga tuh, bangku-bangku anak-anak gitu. Nah, orang tuanya juga bisa di area situ tuh teman cerita. Kalau dibilang sama orang ini adalah hotel kids friendly, iya sih, karena memang jarang hotel dengan harga terjangkau punya fasilitas yang mendukung nih kayak gini buat anak-anaknya bermain.
Sekarang kita mau lihat menu breakfastnya. Ini ada kue cubit. Di sebelah kue cubit terdapat Indomie. Jadi buat yang kangen Indomie, ini bisa banget juga pesen Indomie di sini. Oh ya teman cerita, jadi waktu beli kamar itu kemarin aku kan nggak pakai sarapan, cuma room only aja. Nah untuk sarapannya sendiri itu 150.000 per orang, baik dewasa maupun anak-anak ya teman cerita. Anak-anaknya usia berapa sih? Anak-anak usia di bawah 130 cm itu masih gratis ya teman cerita. Jadi di atas 130 cm udah bayar sama dengan harga dewasa. Oh ya, untuk makanannya sendiri itu variasinya banyak banget. Bisa kalian lihat dari tadi berbagai macam jenis makanan, mulai dari yang Indonesia ke Jepang-Jepangan, ke Western-Westernan. Pokoknya di sini variasinya banyak. Cuma memang karena rame banget, jadi makanannya tuh cepet habis, tapi cepet direfill juga kok kalau aku lihat sama mereka. Nah biasanya kalau lagi rame banget sarapannya mereka itu ada jam-jam sarapannya gitu. Nah cuman aku nggak ngerti mekanismenya gimana, tapi yang jelas ada pembagian waktunya, mungkin maksudnya biar nggak penuh numpuk banget nih teman cerita. Sepanjang aku lihat area tempat duduknya banyak banget, tapi juga ya penuh, maksudnya namanya juga weekend ya, jadi masih wajar sih menurut aku kenapa tempat duduknya penuh di jam pagi-pagi pula, di jam orang semua sarapan. Kalaupun nih kita nambah 150.000 per orang, worth it itu sih, karena jenis makanannya banyak banget, jadi kalian tuh banyak pilihannya. Kan kadang ada hotel yang pilihannya nggak banyak tapi harganya mahal. Kalau ini tuh pilihan makanannya banyak, jadi kalau kalian mau nambah bayar pun dijamin nggak akan ngerasa rugi nih teman cerita. Ini seperti yang kalian lihat, ini aku bener-bener videoin semua makanan yang ada di sini. Jadi kalian gak mikir apalagi ya yang katanya banyak tuh apa sih. Ini semuanya aku kasih lihat supaya kalian bener-bener bisa tahu berapa banyak jenis makanan breakfastnya mereka. Jadi kalau nginep gak bingung-bingung lagi. Mereka punya area sendiri nih kayak gini, mulai dari pizza-pizzaan, udah gitu ada aneka donat, ada bread pudding, ada roti-rotian kayak croissant, terus ini donat aja banyak tuh variasi macamnya. Ada roti-rotian, ada roti isi, ada kayak cupcake, ada kayak apa brownies gitu ya, kayak gitu. Terus bisa ngebakar roti, pokoknya banyak banget variasinya. Bahkan sampai jajanan pasar pun di sini ada nih teman cerita. Nah, termasuk pancake, waffle, dan lain-lain dengan topping 3 rasa es krim nih teman cerita. Kalau kalian ngambil kamar yang udah include breakfast 2 orang, itu kalau untuk anak seusia Gaza sama Geza masih free ya. Soalnya kan Gaza tingginya masih di bawah 130 cm. Jadi nggak kena tambahan lagi. Jadi buat kayak kita nih, orang tua yang bawa 2 anak, nggak akan ada tambahan biaya breakfast di Grand Cokro Bandung. Nah itulah tadi ya beberapa makanan yang menurut aku kayaknya udah semua kevideoin. Mungkin ada beberapa yang gak kevideoin, tapi inilah penampakan area restoran dan breakfastnya mereka di kala weekend ya teman cerita. Semoga bermanfaat kalau kalian mau makan di restoran ini. Nah ini kita udah kembali ke area North Tower. Di sini tuh ada kayak beberapa komputer yang mereka sediain. Kita penasaran sebenarnya ini bisa dipakai apa enggak sih? Ternyata di dalamnya tuh ada beberapa game. Jadi kita bisa buka atau mau akses internet dari sini juga bisa. Ini adalah fasilitas yang mereka sediakan juga. Lumayan banget ini Gaza sempet cobain game Roblox kalau nggak salah, dan bisa dibuka, bisa dimainin ya teman cerita. Kita sudah rapi dan ini kita lagi nyebrang mau ke main tower. Kita siap untuk check out. Itu tadi review dari kita semalam nginep di Grand Cokro Bandung. Semoga video kita kali ini bermanfaat untuk semua teman cerita di rumah ya. Jangan lupa buat like video kita ini dan subscribe channel YouTube kita ya. Semoga kita masih bisa terus review buat kalian semua, baik tempat wisata, hotel, ataupun tempat makan lainnya. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Bye-bye teman cerita.